Pengamat teroris Al-Khaidar melihat jika pelaku terorisme yang berujung pada aksi bom bunuh diri, khususnya yang ada di kelompok JAD, sudah lama digaungkan oleh Abu Umar yang tak lain merupakan pimpinan kelompok ini. Al-Khaidar pun menjelaskan kepada kami mengapa aksi terorisme sering dilakukan di setiap penghujung tahun. Dan apa yang dilakukan oleh kelompok JAD dengan bom bunuh diri itu sebenarnya adalah sudah difatwakan oleh Abu Umar, Saiful Hadi namanya. Jadi Abu Umar ini sudah memfatwakan untuk bisa melakukan serangan bom bunuh diri sekeluarga, seperti yang terjadi di Surabaya tahun 2018, kemudian di Sibolga 2019, kemudian di di Jolo dan juga di Makassar tahun 2021. Jadi saya kira ini merupakan rangkaian dari fatwa Abu Umar itu. Oke, kenapa mereka melakukan aksi ini di bulan Desember atau tepatnya di tanggal 7 ini, Bang? Ya, mereka memilih bulan Desember itu karena memang ada alasan-alasan mesianik ya, ada alasan-alasan apokaliptik bahwa cuman pada periode bulan Desember di mana ada perayaan agama tertentu dan juga perayaan tahun baru yang dianggap sebagai perayaan batil, dan itu adalah saat pintu surga terbuka. Jadi pada saat itulah mereka secara apokaliptik menganggap bahwa perlu ada serangan yang bisa membuat mereka mati, dan sekaligus itu menjadi cara mereka untuk bisa masuk surga mereka. Ada yang menarik, Bang, temuan barang bukti di lapangan ini setelah jenazahnya ditemukan, ternyata motornya ada tulisannya di situ. Beliau pelaku ini seperti kemudian ini menjelek-jelekan KUHP begitu. Yang bisa digambarkan dari hal ini apa, Bang Haidar? Ya, ini trigger saja sebenarnya. Kebencian mereka terhadap sistem negara ini, terutama sistem hukumnya kan. Dan kebencian kepada Pancasila, kemudian kepada polisi, itu kan karena dianggap aparat hukumnya. Ya, jadi sistem hukumnya itulah yang membuat mereka ini. Dan ketika ada perdebatan tentang RKUHP dan sebagainya, di tanggal 6-nya ya? Ya, disahkan. Dan kemudian disahkan di tanggal 6-nya, tanggal 7-nya terjadi serangan itu, saya kira memang itu ada hubungannya tapi kecil. Ada kaitannya ya? Banyak catatan perjalanan tentang Agus Sujatno yang diketahui oleh Al-Khaidar. Lalu siapa sebenarnya Agus Sujatno atau Agus Muslim bagi Al-Khaidar? Sebenarnya Agus Muslim atau Agus Sujatno ini adalah perakit bom yang paling handal yang ada di kelompok JAD Jawa Barat ya, JAD Jabodetabek. Dan dia pernah dilarang oleh Aman Abdurrahman agar tidak terlibat di dalam operasi-operasi istishhad, amalia-amalia bom bunuh diri, karena dia adalah perakit bomnya. Jadi jangan sampai habis nanti ahli yang bisa merakit bom itu. Jadi dia pernah merakit bom untuk bom Kampung Melayu, kemudian bom Cicendo, dan yang terakhir ini bom yang Astana Anyar ini. Bagi Al-Khaidar, ancaman yang dilakukan JAD dalam aksi terorisme tidak bisa dianggap lemah, karena menurut Khaidar, keberadaan kekuatan JAD kini sudah menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Ya, ancamannya cukup besar ya, karena jumlah mereka saja itu dari jaringan ini kan terbelah beberapa ya, yang berafiliasi kepada ISIS. JAD ini ada JAD di Jawa Barat dan Jabodetabek satu, kemudian JAD Jawa Timur yang JAD Surabaya Jawa Timur, kemudian ada JAD Makassar, dan ada JAD Sumatera Utara. Ada juga JAD Kalimantan dan sebagainya, tapi tidak begitu kuat. Kemudian di Sulawesi ada MIT. Nah, jumlah mereka juga dulu mencapai 100.000 lebih lah ya. Kalau sekarang 35.000 yang aktif. JAD itu banyak orang-orang kalangan bawah yang kurang berpendidikan itu yang direkrut. Kepala BNPT pun mengingatkan jika proses pengawasan bersama dan peran serta masyarakat sangat
penting untuk saling menjaga agar tidak terpapar oleh ideologi terorisme. Padahal yang diperlukan di dalam menghadapi ideologi berbasis kekerasan ini adalah tanggung jawab bersama. Banyak kejahatan lain nih terjadi ya, katakanlah menjadi tanggung jawab institusi lain. Masa kita bilang, kok Bapak kecolongan? Yang nama kejahatan, setiap orang pelaku kejahatan itu akan mencari kesempatan yang sebaik-baiknya buat dia melakukan kejahatan, apalagi kejahatan yang berbasis ideologi kekerasan. Jadi lebih bagus kita bangun tanggung jawab bersama. Kita berharap ke depan masyarakat Indonesia kita bisa sama-sama lebih kolaboratif membangun ketahanan masyarakat kita untuk tidak mudah terpapar paham intoleransi radikal terorisme, karena mereka tetap akan mencari pengikut-pengikut baru. Kita harus waspada itu, terutama adalah generasi muda kita. Berdasarkan fakta di lapangan, tidak hanya korban meninggal, korban luka, tetapi trauma yang mendalam ini juga dirasakan oleh keluarga Aibtu Sofyan. Di sisi lain, pemirsa, mantan narapidana terorisme Ali Fauzi menyebutkan bahwa program deradikalisasi oleh BNPT harus terus ditingkatkan agar tidak ada agus-agus selanjutnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.